warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah Rahab akan menjelaskan materi pengelolaan keuangan pendidikan. Pengertian manajemen atau pengelolaan keuangan sekolah. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Fokus manajemen keuangan sekolah memfungsikan dan mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana anggaran sekolah, mengelola sekolah berdasarkan rencana dan anggaran tersebut, dan memfungsikan masyarakat untuk berpartisipasi mengelola sekolah. Selanjutnya, tugas pengelolaan keuangan pendidikan. Dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator dan ordonator. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintah pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan atau manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan memiliki beberapa lingkup, yakni yang pertama, keputusan investasi yang mencakup investasi pada aset tetap dan investasi pada aset lancar yang disebut keputusan modal kerja. Yang kedua, keputusan finansial. Ini berhubungan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber, tergantung pada keputusan mengenai jenis sumber pendanaannya, periode pembiayaan, biaya, dan imbal hasil. Yang ketiga, keputusan dividen. Seorang manajer keuangan harus bisa mengambil keputusan yang berkaitan dengan distribusi laba bersih kepada dua bagian, yakni kepada pemegang saham dan retain profit atau laba yang ditahan. Selanjutnya, tahapan pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan atau biaya. Dalam pengelolaan keuangan diperlukan ketelitian dalam mengatur keuangan. Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan atau sekolah dikelola oleh manajer keuangan. Manajer keuangan tersebut bertugas mengatur jalannya keuangan yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Manajemen memiliki 3 tahapan penting, yaitu yang pertama, perencanaan pembiayaan pendidikan atau budgeting, yang kedua, akuntansi atau accounting, yang ketiga, evaluasi atau controlling. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapatkan penekanan. Menurut Mesri dan Tom 2009-3, pengertian pengelolaan keuangan sekolah adalah kinerja dari kebijakan manajemen terkait aspek pembiayaan sekolah dengan pencapaian efektivitas sekolah yang dibawa oleh manajemen Sutomo, menjelaskan bahwa manajemen anggaran atau biaya sekolah sebagai proses yang direncanakan dan dilaksanakan serta pembinaan secara berkesinambungan terhadap biaya operasional sekolah. Selanjutnya, proses pengelolaan keuangan di sekolah. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan
terlaksananya kegiatan pembelajaran bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Tataran pengelolaan cara lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, di mana, kapan, dan beberapa lama kita akan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi yang pertama perencanaan anggaran, yang kedua strategi mencari sumber dana sekolah, yang ketiga penggunaan keuangan sekolah, yang keempat pengawasan dan evaluasi anggaran, yang kelima pertanggungjawaban. Selanjutnya sumber-sumber keuangan sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, pemerintah pusat dan daerah diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua, orang tua atau peserta didik. Yang ketiga, masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang dapat kita ketahui yaitu fungsi utama manajemen keuangan adalah planning atau perencanaan keuangan, budgeting atau anggaran, controlling atau pengendalian keuangan, auditing atau pemeriksaan keuangan, dan reporting atau pelaporan keuangan. Menurut Kadarman, tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Baiklah, sekian dari materi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.